个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢一生与梦，越怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 1.4. Chapter 1.4 Pemuda dengan Mata Roh. Gadis itu berlari menuju Huo Yuhao dengan semangat tinggi. Ekspresi serakah dan lapar muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Adik, apakah Anda menjual ikan bakar ini? Baunya sangat enak. Bagaimana Anda membuatnya?" Petik 2. Bukannya Huo Yuhao belum pernah melihat gadis cantik sebelumnya. Ketika dia berada di rumah Adipati, banyak gadis pelayan yang sangat cantik, namun tak satu pun dari mereka yang pernah sedekat gadis di depannya sebelumnya. Selain itu, tidak ada gadis di rumah Adipati yang sebanding dengan gadis di depannya juga. Dia bukan kecantikan mutlak yang sempurna tanpa cacat, tapi dia memiliki semacam temperamen yang luar biasa. Wajah Huo Yuhao agak memerah ketika dia menjawab, "Aku akan mentraktir kalian berdua untuk makan." Gadis itu terkikik menanggapi, "Adik kecil, Anda bahkan menjadi malu. Maka, saya tidak akan sopan." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ikan panggang yang telah dilewati Huo Yuhao. Dia tampaknya tidak peduli tentang apa yang tampak seperti saat dia dengan hati-hati memakan ikan panggang, lalu menjerit nyaring panas. Pada saat itu, pemuda yang mengikuti gadis itu berjalan mendekat. Dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan menyapa Huo Yuhao. Lalu dia berkata kepada gadis itu, "Xiaoya, adik lelaki ini bahkan belum makan, namun kamu sudah mulai makan." Mata indah Xiaoya melebar ketika dia dengan marah balas, "Apa yang baru saja kamu panggil aku?" Pemuda itu segera mengangkat tangannya dengan menyerah, "Baik, Guru Xiaoya, itu tidak masalah, kan?" Xiaoya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Begitulah seharusnya. Anda harus memperhatikan status Anda." Meskipun dia tidak setua itu, tatapannya dipenuhi dengan tampilan yang menawan. Pemuda yang melihat tidak bisa membantu tetapi ekspresinya menjadi kosong. Huo Yuhao, yang berada di samping, tidak berani untuk terus mencari. Dia melewati ikan lain yang dia panggang untuk pemuda dan berkata, "Kakak, ini untukmu." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan seharusnya tidak mengambil barang-barang bagus milik orang lain. Adik laki-laki, kamu masih belum makan. Apakah Anda menangkap ikan ini di sungai?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ini bukan masalah, aku masih bisa memanggang lagi." Sementara dia berbicara, dia menyerahkan ikan panggang kepada pemuda itu. Kemudian, dia dengan terampil mengambil 2 ikan yang dia sisihkan, sehingga dia bisa memanggangnya di rak kayu. Pemuda itu dengan lembut tersenyum dan berkata, "Aku Bei Bei dan dia Tangya." "Adik kecil, siapa namamu?" Petik 2. "Aku Huo Yuhao." Dia menjawab sambil memanggang ikan dengan hati-hati. Selama perjalanannya, dia bertemu banyak pelancong saat tidur di luar, dan juga menerima banyak bantuan dari mereka. Jadi, dia tidak ragu-ragu untuk memberi Tangya salah satu ikan yang dia bakar ketika dia bertanya. Beberapa hari terakhir telah mengajarkan kepadanya fakta bahwa orang-orang harus saling membantu ketika mereka berada di luar. Bei Bei duduk di sebelah Tangya. Cara dia memakan ikan bakar jauh lebih anggun daripada Tangya. Paling tidak, tangannya tidak sepenuhnya ternoda minyak. Pada saat Huo Yuhao selesai memanggang ikan kedua, Tangya sudah tidak sabar menunggu. Di bawah tatapan Bei Bei yang tak berdaya, dia mengambil ikan bakar lainnya. Namun, Bei Bei tidak mau makan ikan lain, jadi dia memberi isyarat agar Huo Yuhao makan dulu. Huo Yuhao sudah lapar,
jadi dia makan ikan lainnya sambil terus memanggang lebih banyak. Meskipun bumbu yang digunakan pada ikan bakar hanya garam dan basil ungu, rasa ikan bakar itu sangat lezat. Dan meskipun ke-10 ikan itu tidak sebesar itu, ukuran mereka bersama masih cukup besar. Semua ikan dimakan oleh ketiganya. Ini terlalu enak. Saya belum pernah makan ikan bakar yang begitu lezat sebelumnya. Adik laki-laki Huo Yuhao, bagaimana kalau saya mempekerjakan Anda sebagai koki? Oke. Tang Ya berbaring di rumput, dan berbaring dengan puas. Lekuk tubuhnya benar-benar terbuka, tetapi dia tampaknya tidak keberatan sama sekali. Bei Bei menggaruk kepalanya sambil menatapnya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu punya uang? Guru Xiaoya. Bei Bei bertanya, menyiramkan air dingin ke idenya. Aku akan punya uang di masa depan. Tang Ya sedikit malu saat dia duduk. Dia memelototi Bei Bei, tampaknya tidak senang padanya karena merusak rencananya. Huo Yuhao berdiri dan berkata, Brother Bei, Sister Tang, saya harus pergi dulu. Bei Bei berkata, adik laki-laki Huo, ini adalah desa terpencil, dan tidak jauh dari Great Stardew Forest di mana jiwa-jiwa berkeliaran. Kemana kamu akan pergi? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, lalu meraih bajunya yang sudah kering dari cabang pohon. Dia tersenyum dan melambaikan tangan pada mereka berdua setelah dia memasukkan pakaiannya ke dalam tasnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi di bawah tatapan Tang Ya yang sedikit heran. Dia tidak bisa benar-benar ingin pergi ke hutan bintang besar Do, bukan? Tang Ya menatap punggung Huo Yuhao yang menyusut saat dia merenungkan. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin. Samar-samar saya bisa merasakan bahwa ia memiliki kekuatan jiwa, tetapi sangat lemah. Sepertinya dia sendirian. Ini benar-benar agak aneh. Petik 2. Tang Ya menjulurkan lidahnya dan berkata, karena dia memiliki kekuatan jiwa, mengapa kita tidak merekrutnya ke sekte Tang kita? Bei Bei dengan sedih menjawab, kamu tidak mungkin ingin merekrut seseorang ke dalam sekte, hanya karena mereka memasakkanmu ikan yang lezat. Wajah Tang Ya memerah ketika niatnya ditemukan, dan dia menjulurkan lidah pada Bei Bei. Bei Bei berkata, adik kecil Huo ini pasti telah mengalami sesuatu dalam hidupnya. Saya bisa melihat bahwa kedewasaannya melebihi rekan-rekannya dari tatapannya saja. Namun, saya tidak tahu seperti apa bakatnya. Petik 2. Ekspresi bahagia muncul di wajah Tang Ya ketika dia menjawab, karena kamu mengatakannya seperti ini, apakah itu berarti kamu sudah setuju? Bei Bei tersenyum pahit, sekte pemimpin sekte Tang yang hebat, Nona Tang. Sebelum Anda menganggap saya sebagai murid, sekte Tang hanya memiliki Anda, dan Anda sendiri, sebagai pemimpinnya. Karena itu, karena ambisi Anda adalah memperkuat sekte Tang, wajar saja jika kami merekrut orang-orang yang cocok. Adik kecil Huo ini terlihat seperti orang yang stabil dan tenang. Jika bakatnya lumayan, dia adalah pilihan yang cocok. Dan dari pakaian yang dia kenakan, keadaan keluarganya seharusnya tidak terlalu baik. Dengan demikian, sekte Tang kami dapat merekrut murid semacam ini sekarang. Petik 2. Tang Ya memandang Bei Bei dengan tatapan yang sedikit ingin tahu ketika dia berkata, kamu sebenarnya cukup licik. Saya tidak bisa mengatakan itu sama sekali. Petik 2. Bei Bei berdiri dan menyapu debu bajunya ketika dia menjawab, ini hanya disebut cerdik, tetapi memanggil saya bijak juga baik-baik saja. Ayo pergi. Karena kita sudah makan begitu banyak ikan bakar, setidaknya kita harus melindunginya untuk satu bagian dari perjalanannya. Kalau dia mendapat bahaya ketika dia bertemu dengan beberapa binatang buas, tidak peduli apakah kita merekrutnya ke sekte Tang atau tidak. Tang Ya juga berdiri dan terkikik. Kamu memang cukup pintar kali ini, karena pikiranmu sebenarnya identik denganku. Ayo pergi setelah aku membersihkan sedikit. Petik 2. Huo Yuhao secara alami tidak menyadari konversi antara Bei Bei dan Tang Ya. Dia awalnya berencana untuk membawa beberapa ikan bakar bersamanya, tetapi rencana itu tidak dapat diwujudkan, karena dia tidak ingin mengekspos identitasnya sebagai seorang cendekiawan jiwa, itulah sebabnya dia tidak menangkap ikan lagi. Ibunya telah mengajarinya berbicara dengan reservasi ketika berhadapan dengan orang asing. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Bei Bei dan Tang Ya, dia masih memutuskan untuk berpisah dari mereka setelah dia selesai makan. Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia masih memikirkan banyak hal. Dia bisa mengatakan bahwa Tang Ya dan Bei Bei bukan orang biasa.
Bei telah mengatakan bahwa ini adalah desa terpencil, namun mereka berdua bahkan tidak memiliki tas. Karena itu, ia percaya bahwa akan lebih baik baginya untuk berpisah dari keduanya. Setelah makan, dia sudah pulih dari kelelahan sebelumnya. Dia menandai posisi sungai kecil di petanya. Siapa tahu, dia mungkin memiliki kegunaan untuk itu ketika dia kembali. Setelah berjalan ke depan untuk waktu yang singkat, papan nama kayu di pinggir jalan menarik perhatiannya. Kamu akan memasuki wilayah hutan bintang besar Do dalam jarak 50 meter. Ada binatang buas berkeliaran di sekitar, jadi harap berhati-hati. Petik 2. Benar saja, dia belum tersesat. Dia akhirnya akan mencapai tujuannya. Selain perasaan gembira saat ini, Huo Yuhao juga merasakan sedikit gugup. Dia menyentuh White Tiger Dagger di punggung bawahnya dan menekan kegelisahan di hatinya. Kemudian, dia mengambil langkah bertekad saat dia maju ke depan. Menjadi seorang guru jiwa adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Ini adalah keyakinan yang dia pegang di dalam hatinya, dan dia tidak pernah menyesali keputusannya. Udara berangsur-angsur menjadi dingin dan menyegarkan, dan perasaan luar biasa serius tampak ada di dalamnya. The Great Stardow Forest seperti binatang buas yang mulutnya terbuka lebar untuk makhluk muda. Dia akan memiliki kesempatan, atau ditelan.